pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Tadi sudah ada wajah-wajah cantik yang menghiasi layar iNews malam hari ini. Prof. Vena terlihat sumringah. Oke, bicara masalah omset gitu ya, penjualan Jahara sebelum dan sesudah atau di masa pandemik ini. Seperti apa? Kalau untuk sebelum pandemik ya, kita bisa keuntungan kita bisa 100% bahkan lebih dari target tahunan kita. 100% bahkan lebih target. Oke. Karena alhamdulillah kita sudah punya community syar'i di setiap kota di seluruh Indonesia. Karena memang kita juga sistem penjualannya adalah melalui sistem reseller. Jadi memang sudah punya maskot-maskot di setiap kota gitu. Dan setelah terjadinya pandemi ini, kita tidak menampik ya, apalagi waktu awal-awal pandemik ini penurunan sangat drastis, tapi alhamdulillah kita mempunyai tim kreatif yang luar biasa baik, sehingga kita memutar strategi kita bagaimana kita harus survive bertahan di kala pandemik ini. Makanya yang biasanya kita fashion show setiap 3 bulan sekali mengundang customer dan reseller di seluruh Indonesia, akhirnya karena kebijakan juga dari pemerintah, kita rubah menjadi virtual fashion show. Dan alhamdulillahnya sejak kita memberanikan diri untuk menerapkan virtual fashion show setiap 3 bulan sekali ini, berangsur-angsur membaik, terjadi peningkatan lagi omsetnya. Oke, ini bahkan sudah rutin dilakukan. Benar tadi seperti yang Prof. Vena katakan, strategi yang memang harus dilakukan, dan Anda sudah menentukan strategi itu 3 bulan sekali sudah pasti akan ada fashion show virtual. Betul. Oke, kalau boleh tahu penjualan sebelum COVID, apakah memang door to door atau tadi reseller ya tentunya, tetapi apakah online juga digital online seperti itu? Jadi memang penjualan kita hanya melalui reseller. Jadi kita hanya memproduksi sebuah tren fashion, kita memproduksi sebuah karya syar'i, dan mereka yang memang menjualnya kepada para customer loyal. Nah, ini adalah produk-produk yang menang pada saat Ini adalah produk-produk yang kemarin kita tampilkan di Turki. Oh, di Turki. Ya, alhamdulillah kemarin kita dapat undangan dari Dubes Indonesia yang ada di Turki, dan kebetulan juga ibu negara kemarin juga hadir. Alhamdulillah itu juga membantu kita untuk meningkatkan branding image brand kita, apalagi di saat pandemi ini. Kita sangat membutuhkan ya peningkatan branding image supaya customer itu tetap trust dan percaya sama kita. Oke, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang menjadi favorit kalau dengan mungkin cuttingnya atau model, kan kalau saya lihat beberapa 3 ini berbeda, ada yang ornamen dikombinasi dengan bordir, ada plisket dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang pada awalnya kan baju syar'i itu kan dikenal sebagai tanda kutip menjadi pakaian yang mungkin ribet. Tapi Anda membuatnya menjadi lebih fashionable. Betul, saya ingin merubah image itu, bahwa baju syar'i ini memang baju yang menurut saya, menurut agama saya adalah yang terbaik dipakai. Jadi memang saya mencoba merubah mindset pakaian syar'i ini bisa diterima dengan mudah di Indonesia. Dan lebih berwarna. Dan lebih berwarna dan lebih ringan ya dilihatnya, Prof. Karena memang pada awal-awal saat syar'i ini belum booming, memang pakaian syar'i monoton ya, pakaiannya hanya warnanya hitam atau satu ton color aja. Nah, dan ini Anda kombinasikan dengan berbagai ton color. Ya, luar biasa. Baik, kita akan melihat seperti apa cara dan warga yang nekat pergi mudik, termasuk menggunakan jasa travel gelap, mengesampingkan berbagai resiko tentunya yang ada demi bisa pulang ke kampung halaman. Berikut liputan tentang travel gelap yang berhasil diamankan oleh kepolisian. Puluhan travel gelap yang hendak memberangkatkan warga mudik diamankan Satlantas Polres Metro Depok. Modus pemasaran travel gelap dilakukan secara daring melalui media sosial. Travel tersebut tidak memiliki izin trayek alias ilegal lantaran menggunakan plat hitam. Trayeknya pun bermacam-macam seperti Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Lampung.
Sejumlah risiko besar pun menghadang jika warga tetap nekat mudik menggunakan travel gelap. Penumpang rentan tertular COVID-19 di perjalanan, harga tiket travel yang ditawarkan lebih mahal, mulai dari Rp300.000. Selain itu, penumpang juga tidak memiliki jaminan asuransi serta merusak ekosistem transportasi resmi. Travel gelap ini akan kita amankan, kemudian akan kita tilang, dan sidangnya nanti setelah Lebaran. Harapannya adalah untuk memberikan efek jerah. Saat ini sebanyak 115 travel gelap yang sudah ditindak oleh Polda Metro Jaya. Para penumpang yang naik travel gelap diberi pilihan oleh polisi untuk diantar ke terminal terdekat atau diantar ke tempat awal mereka naik travel gelap tersebut. Ya, jadi tadi sempat disinggung Prof. Renat, sepertinya Prof sudah ini nih, Sudah apa tahu membaca dulu arahnya membaca seperti apa. Ya. Merespon dari travel gelap ini, apakah Anda sendiri merasa dirugikan? Anda dibatasi pergerakannya, tetapi muncul travel gelap. Itu yang karena itu saya ikut Wajah dalam Anda show seperti itu. shock, ingin menjawab apa yang harus saya jawab gitu. Karena jujur aja kami kan pengusaha transportasi ini sudah lama Bu, yang ikut aturan pemerintah udah puluhan tahun, malah kalau Sinajaya sudah hampir 40 tahun dari sejak tahun 1982. Jadi kami sudah mengikuti aturan pemerintah dan tentunya kami dengan adanya usia yang udah cukup lama pasti patuh dengan aturan pemerintah. Yang disayangkan, memang itulah yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu, waktu kami stop operasi, terjadilah pergerakan penumpang dari angkutan resmi ke angkutan ilegal. Saya ngatakan ilegal saja deh Bu, karena kan ada yang plat hitam, ada yang kuning, tapi izinnya nggak sesuai, dan juga tidak pakai prokes. Itu yang terjadi Bu. Termasuk kami juga membantu tahun lalu, Prof, pemerintah memulangkan dari rest area dengan bus kami ke Pulau Gebang. Waktu itu dirahasia oleh Pak Dilantas, Pak Sambodo, dengan sukses merahasia banyak sekali puluhan atau mungkin ratusan penumpang travel gelap itu. Itu kami kembalikan ke Pulau Gebang pada malam-malam hari. Dan kita lihat sendiri kondisinya kan kasihan juga mereka. Iya. Karena tidak ada sama sekali prokes ya. Satu mobil isi banyak orang gitu. Oke, dengan kondisi seperti ini berarti ini kan tahun kedua ya, tahun Betul. kedua. Apakah Anda juga melakukan efisiensi terhadap karyawan Anda dari tahun lalu sampai dengan tahun sekarang, jadi 1 tahun berjalan? Sesuai aturan pemerintah juga kita mengaturkan bergilir untuk menjaga rasio ruangan dengan jumlah orang sesuai dengan prokes. Jadi kita menggilir karyawan kami, pengemudi juga termasuk. Jadi tidak ada PHK ya? Tidak ada, tapi tidak digilir. ada PHK. Ya. Baik. Digilir, Prof, tidak ada. kalau melihat dari situasi seperti ini Ya. kan bisnis fashion, kemudian transportasi begitu ya. Nah, ini dua bisnis yang berbeda. Bagaimana untuk survive selain strategi bisnis tadi? Apakah dengan transportasi tidak boleh mudik atau fashion tadi mendapatkan keuntungan dari Lebaran, baik yang mudik maupun tidak mudik ya tetap harus pakai baju baru gitu? Ya, ya. Jadi yang jelas sebagai pengusaha itu sama juga seorang pengemudi mobil, Vita. Ya. Kalau pengemudi mobil dia harus awas sepanjang perjalanan. Harus lihat itu ada batu besar di depannya, ada jalan yang tertutup, ada jalan lain yang terbuka. Cari jalan. Ya, tidak bisa dia hanya menonton dan kemudian berharap jalannya akan kembali normal. Ya, tunggu saja nanti jalan akan terbuka lagi. Seorang pengemudi yang baik dia harus mencari terus jalan-jalan baru. Jadi ketika terjadi sesuatu, pasti ada cara baru di sana. Ya, dan konsumen pasti juga akan merubah kebiasaan-kebiasaannya. Nah, itulah yang tadi kita lihat, mereka kemudian mencari. Satu. Yang kedua, jangan lupa, ya, bagi sebagian orang, lebarannya maju. Lebarannya maju, karena tadinya dia tahu tanggal berapa itu yang akan dilarang, begitu ya. Iya. Nah, kemudian dia berangkat lebih awal. Nah, pada saat lebih awal itu, tentu dia harus menjaga jangan sampai protokol kesehatannya bobol. Sekali dia tidak menjalankan dan tidak disiplin, maka bebannya adalah seumur hidup begitu ya. Menarik. Ya, pemirsa, The Indonesia Economic Club akan segera kembali.